Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, dan salam kompak persahabatan bersama Radio Sanyananda Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, malam hari ini kita jumpa dalam acara talk show. Dan di ujung telepon akan saya coba sapa satu persatu. Halo, selamat malam Bung Yandi, silahkan disapa untuk teman-teman kita, silakan. Malam semuanya, malam teman-teman dari perwakilan travel Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Salam kenal dan selamat malam Bung Jos, selamat malam para pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Bung Gayus. Ya, selamat malam Bang Jos. Ya, silakan Bung, kenalkan Bung dengan pendengar kita. Oke, terima kasih Bang Jos atas waktu dan kesempatan undangannya bisa bicara malam ini ya lewat radio FM Monika Surya Barito Timur, Barito Selatan, lintas dan perbatasan Asal Kaltim ya. Iya. Salam jumpa untuk semua pemirsa yang mendengarkan acara talk show malam ini. Semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan malam ini dilancarkan agar kami dari pihak-pihak perwakilan supir-supir travel atau angkutan umum dengan armada kecil, inspirasinya dapat didengarkan atau mungkin bisa mendapatkan solusi bagaimana baiknya ke depan. Oke. Terima kasih juga. Masing-masing mana sendiri aja. Oke, kalau kita malam sekarang. Silakan Bang Jos. Oke, baik, terima kasih. Nampaknya mungkin lagi ada yang di jalan. Travel Sabira dari Balikpapan, selamat malam. Iya. Sabira, mungkin lebih dekat lagi. Suara Anda kurang jelas. Iya, lagi posisinya lagi di jalan. Oh, di jalan, ya? Di jalan. Iya. Silakan. Oke, kalau gitu terima kasih, silakan standby dulu. Sabira Travel dari Balikpapan. Juanda Travel, selamat malam dari Murung Raya. Halo. Selamat malam, Pak. Ya, silakan salam untuk pendengar kita. Oke, baik, terima kasih Juanda Travel. Mungkin bagaimana diterima di sana untuk suara kita? Halo, suara Bang Jos bagus. Bagus ya. Oke, baik. Ya, untuk Borneo Travel dari Barito Timur, silakan, selamat malam, Bung. Halo, ya selamat malam. Oke, baik. Mengajarkan perwakilan dari Travel Barito Timur. Ya. Halo. Oke. Monitor ya, dimonitor dengan bagus suaranya. Oke, baik, terima kasih. Bung Gayus dan juga Bung Yandi, kemudian dari Sabira Travel di Balikpapan dan Juanda di Murung Raya, dan juga dari Barito Timur sendiri. Nampaknya ada yang dalam perjalanan Bu ini dari Sabira Travel. Bung Gayus, mungkin bisa Anda sampaikan berkaitan dengan tema malam hari ini. Yang temanya malam hari ini yang akan kita sampaikan dan kita angkat adalah berkaitan dengan menggali potensi dari jasa transportasi darat dan kendala-kendala yang dihadapi pasca arus mudik. Bu Gayus, dari tema tersebut mungkin Anda bisa sampaikan. Saya kasih waktu untuk Anda, dan juga mungkin apa keluhan-keluhan yang bisa disampaikan. Tentunya nanti akan kita sampaikan ke pihak yang terkait. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Bang Jos atas kesempatan kepada pihak kami ya untuk menyampaikan aspirasi. Suara saya gimana nih Bang Jos? Kebetulan ini ya, cukup bagus. Cukup bagus, Bung, suara Anda. Oke, alhamdulillah ya. Jadi mengutarakan apa yang dikeluhkan oleh para supir-supir travel yang ada di seputaran Kalimantan, baik Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, dan Barat, terutama lintas Barito ya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan,
saya. Jadi yang kita tangkap dalam permasalahan dilarangnya semua kasus operasi mulai tanggal 2020 Dinas Perhubungan ataupun kementerian ataupun presiden sendiri mengenai SK yang diberikan. Kami berharap ada solusi yang terbaik atau mungkin ada jalan buat kami para supir-supir travel untuk bisa menghidupi keluarga kami yang ada di rumah semasa dalam artian dengan ditutupnya angkutan umum beroperasi. Ya memang kalau dari segi tanggal dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei bagi pemerintah itu adalah waktu yang pendek ya. Iya, iya. Nah, itu dalam artian hanya beberapa hari. Bukan sifatnya seperti lockdown, bukan ya. Kan gitu. Nah, namun bagi kami para supir-supir travel, angkutan umum yang berskala mobil-mobil kecil, dalam artian itu mencari nafkahnya kan hanya dari situ penghasilan. Jadi kesehariannya itu untuk makan, untuk hari-hari atau mungkin ada kebutuhan yang lain-lain itu mendapatkan hasil dari cara membawa penumpang ke menggunakan penumpang. Nah kalau ini manis presiden, nah ini sangat berdampak bagi kami semua gitu. Nah ini sebenarnya kontes ya dan juga Bang Yandi ya. Sebagai narasumber, saya berharap tadinya ada perwakilan lain seperti anggota DPR atau Satgas Covid yang mungkin bisa memberikan solusi atau gimana yang baiknya akan seperti itu. Maksud kami dari terapi ini mengemukakan keluhan kami, apakah enggak ada langkah lain atau cara yang terbaik selain daripada menutup beroperasinya armada atau angkutan umum ini. Nah itu yang sebenarnya jadi pertanyaan dalam benak kami. Karena secara aktif kami tidak bisa mendapatkan jalan untuk mencari hati itu mendapatkan sesuap nasi kata orang Banjar, atau mungkin untuk menghidupi keluarga kita sendiri, jangankan untuk keluarga kita yang ada di rumah, untuk kita sendiri pun sebagai seorang supir kita nggak akan mampu dengan masa beberapa hari itu yang kita nggak bisa bergerak ya, beroperasi gitu. Kan selama ini semasa COVID kita sudah sangat merasa terbebani. Satu, yang kedua segala sesuatunya sudah nggak normal dengan adanya masalah COVID. Kemudian yang ketiga, kebutuhan rumah sudah tumbang kempis dalam artian itu. Tutup lubang gali lubang. Nah kemudian apalagi kita untuk membayar apa yang seperti leasing ya, teruskan gitu loh, seperti hanya leasing, pajak, bahkan pajak mobil pun sampai sekarang itu bermasalah semua. Jangankan kita leasing, untuk bayar kredit. Nah untuk pajak pun kita saat ini hampir rata-rata bermasalah. Dalam artian untuk membayar pajak pun kita sangat susah mencari dananya karena sudah keterbatasan jumlah penumpang yang sangat sekarang ini dengan adanya COVID yang diharuskan menggunakan penumpang ataupun driver menggunakan tes rapid ataupun swab. Jadi semua terkendala. Nah ditambah lagi dengan tidak beroperasinya armada travel ini. Nah ini akan menambah penyakit sebenarnya gitu. Jadi sakit yang sudah ada, sakit yang sudah diderita oleh masyarakat kecil ini, sekarang ditambahi lagi dengan penyakit yang baru. Nah ini sebenarnya yang menjadi beban. Nah, kami itu hanya pengen atau ingin pemerintah itu menetapkan SK atau sebuah keputusan itu harus dibarengi dengan sebuah kebijaksanaan atau rasa peduli dengan masyarakatnya. Seperti itu loh maksud kami. Mungkin dengan cara seperti apa, bagaimana, kan gitu.
Jangan hanya bisa memutuskan sesuatu, mengeluarkan SK tanpa solusi. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah instansi, gitu. Jadi bukan sebuah pemerintahan. Saya pribadi, sebagai masyarakat awam, rakyat jelata, kan seperti itu. Bahwa pemerintah yang ada ini sama sekali tidak ada memikirkan bagaimana atau memberikan jalan solusi yang baik untuk rakyat kecilnya. Kan gitu. Apakah kami ini harus disuruh berbuat tidak baik? Atau mungkin disuruh berbuat hal yang tidak diperbolehkan? Seperti hanya menjadi maling, rampok, atau apa? Kenapa? Kita usaha dengan aturan sesuai dengan undang-undang, itu pun masih salah. Dan itu pun kita masih ditekan. Nah, dalam hal seperti ini, sebenarnya pemerintah harus menyikapi bagaimana menindaklanjuti seperti ini. Apakah mereka ingin masyarakatnya berbuat yang tidak? Nah, dalam artian seperti itu. Apalagi ditambah dengan kebutuhan ke depan yang sangat, bagi kami ini sangat-sangat memerlukan biaya besar, kan gitu. Kita harus ini memang sebuah tradisi ya. Hanya sebuah tradisi di bulan Ramadan itu kita melakukan sahur, kemudian buka puasa bersama, dan menghadapi hari raya besar Islam, yaitu Idul Fitri. Itu kan kalau tradisi kita umat Islam itu disitulah kita mengeluarkan atau memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Misalnya seperti tuntutan, misalnya kita berikan keluarga kita, anak istri kita itu pakaian yang baru, atau mungkin apa-apa sesuatu yang baru, baik sendal, sepatu. Nah, ini jangankan kita memikirkan hal-hal seperti itu. Untuk memikirkan sahur atau berbuka puasa pun kita belum tentu bisa dengan adanya keputusan atau SK yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah saat ini. Nah, ini bagaimana caranya nih Bang Jos atau Bang Yandi? Mungkin ada pertimbangan kalau kita bermusyawarah gitu. Dan mudah-mudahan ini nanti kita ada jawaban dari pihak DPR sebagai wakil rakyat, membawa inspirasi rakyat, menyampaikan keluhan kami, apakah ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Karena seperti hanya COVID pertama kali terjadi di negara kita, dan itu sudah diberlakukan pembatasan misalnya. Dan kita ikuti aturan, kan gitu. Misalnya tetap boleh diperbolehkan beroperasi. Nah, sistemnya seperti apa? Apakah diberlakukan kembali kepada penumpang, jumlah penumpang, atau kita harus seperti yang sudah supir pun melakukan tes rapid, bahkan swab sekalipun. Nah, itu sudah kita laksanakan, tapi kenapa dampak COVID ini selalu masih seperti dihembuskan, seperti wabah yang benar-benar tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, padahal kalau ini masyarakat itu sendiri sudah terlalu muyak, kan gitu, terlalu jenuh dan terlalu capek menghadapi masalah COVID. Bukan hanya travel sebenarnya, seluruh bagian, seluruh ya anggap aja bagi pemerintah instansi itu pun sudah capek dengan semua masalah COVID dan seperti itu. Karena apa? COVID yang selama ini digembor-gemborkan, COVID yang selama ini selalu kita takuti, COVID yang selama ini kita perhatikan, itu sebenarnya bagi pemerintah harus sesuatu yang harus kita jaga, kita harus ikuti aturan, kan seperti itu. Tapi dampaknya sendiri sebenarnya pelaksanaan di lapangan pun, atau mungkin di wilayah penduduk pun, atau mungkin di setiap daerah pun, penanganan COVID ini bagi saya pemerintah sendiri nggak maksimal, gitu loh. Hanya mengatakan COVID, hanya mengatakan jaga jarak, hanya mengatakan penjagaan, hanya mengatakan pengawasan, tapi bagi kami
semua masyarakat awam, masyarakat kecil, sebenarnya hasilnya nol apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Tapi kita nggak mengingkari dengan adanya virus ini. Yang namanya virus itu bermacam-macam dan kita masyarakat tidak mengingkari adanya virus ini. Tapi sistem yang dipakai oleh pemerintah sebenarnya tidak berfungsi sama sekali bagi kami masyarakat awam. Kenapa tidak berfungsi? Pelaksanaannya terus. Inilah artinya Bang Jos, Bang Andi. Iya. Bahkan dana-dana yang dari masyarakat dilimpahkan ke negara dengan sistem seperti bayar pajak, bayar aturan, bayar apapun yang sesuai undang-undang yang diberlakukan dalam negara kita, itu uangnya habis ke dalam artian itu semua dialihkan ke masalah COVID. Tapi hasilnya mana? Masyarakat sendiri tidak tahu kok. Masyarakat sendiri tidak menikmati apa duit COVID. Apa dana penanganan COVID? Mana bukti itu semua gitu loh maksud saya. Jangan hanya masyarakat yang ditekan, masyarakat yang harus menjaga, masyarakat yang harus mengikuti aturan, tapi pemerintahnya sendiri bobol gitu. Nah ini maksud saya. Nah ini maksudnya bagaimana caranya inspirasi kami, ya sebenarnya masyarakat ingin juga menyampaikan, mungkin mereka tidak ada tempat, tidak ada waktu, atau mungkin tidak ada cara untuk menyampaikan inspirasi mereka. Tapi kebetulan saat ini adalah kebarengan dengan komunitas travel, saya juga ingin menyampaikan apa yang ada di benak saya dan juga keluhan-keluhan masyarakat sebagian. Menyampaikan sekalian juga keluhan sebenarnya nggak lepas dari keluhan masyarakat apa yang dikeluhkan oleh Suki Travel kan gitu. Nah kalau pemerintah enak aja cuti bersama, libur bersama, tidak masalah bagi mereka. Karena mereka menunggu gaji di tanggal waktu yang sama, ya kan? Di bulan di setiap bulannya, bahkan akan menghadapi tunjangan yang mereka dapatkan seperti macamnya THR, mungkin tunjangan-tunjangan yang lain, yang sifatnya nilainya lebih besar. Tapi bagi kita masyarakat awam, masyarakat kecil, apa yang diharap? Tidak ada selain sebuah usaha, melakukan sebuah transaksi, melakukan sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan uang, kan gitu. Nah, jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya kalau bagi ini masyarakat kecil terutama, dan khususnya bagi kami travel angkutan umum, tidak pantas. Tidak layak SK ini dikeluarkan. Bisa dikeluarkan hanya dengan solusi kebijaksanaan pemerintah seperti apa menyikapi masalah seperti ini. Bagaimana masyarakat kecilnya bisa makan, bagaimana masyarakat kecilnya bisa merayakan hari besarnya, bagaimana masyarakat kecilnya bisa melakukan ibadahnya, tapi dengan aturan-aturan yang sudah dibuat seperti itu. Bukan melarang, bukan menahan, bahkan menyetop. Nah ini Bang Yandi, mungkin mudah-mudahan suara Bang Yandi lebih keras nih. Harapan saya, terutama Bang Jos sebagai pemilik radio FM, harapan kami semua, suara kami ini akan didengarkan. Walaupun kecil jawabannya, walaupun kecil yang akan kami rasakan, tapi ada gitu loh. Nah ini, mungkin itu aja Bang Jos ya, untuk keluhan-keluhan saya pribadi atas nama supir-supir angkutan umum, mobil-mobil kecil. Itu harapan saya, mudah-mudahan ke depannya setelah kita mengadakan sharing malam ini bersama, mereka ada sedikit dulu lah perhatiannya, perasaan mereka, batin mereka terhadap masyarakatnya. Itu aja yang saya harapkan. Nah mungkin teman-teman dari rekanan yang lain mungkin bisa menambahkan, itu mungkin Pak Jarkan atau Pak Juanda atau Ibu Audi silakan. Oke, baik, terima kasih. Sampaikan sementara ini ya Bang Jos. Terima kasih. Silakan dikembalikan Bang Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Gayus, ditahan sejenak dan sebentar kita akan break dan nanti akan kembali lagi. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasina bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Abadi TPM. Di ujung telepon ada Pak Cilik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Selamat malam. Iya, mohon sekali lagi Pak Cilik, selamat malam. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Oke, Pak Cilik, untuk malam hari ini sudah hadir yaitu komunitas travel dan temanya malam hari ini adalah menggali potensi dari jasa transportasi darat dan kendala-kendala yang dihadapi pasca arus mudik. Tadi dari Bung Gayus sudah menyampaikan, dari komunitas travel sudah menyampaikan sedikit, dan Pak Cilik silahkan standby dulu dan akan saya lanjutkan untuk bincang-bincang sedikit dengan rekan-rekan yang sudah ada di ujung telepon. Oke, baik. Bung Juanda dari Murung Raya. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Pak. Iya, Bung Juanda, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana, Bung, untuk perkembangan travel dan juga mungkin apa yang bisa Anda sampaikan terkaitan dengan tema yang kita angkat sekarang? Silakan, Bung. Mungkin yang saya sampaikan sudah kurang lebih itu terwakili oleh Bang Gayus tadi, Pak. Mungkin harapan yang sama, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk kami para sopir, Pak. Ya. Bung Juanda, ada satu yang saya tanyakan, bagaimana berkaitan dengan angkutan travel? Ini dari Bung Juanda sendiri, travelnya mana? Dari Murung Raya kemana? Kalau saya sendiri, Pak, hidupnya Pulau Jahu, Palangkaraya. Iya. Bagaimana dengan adanya dampak COVID yang ada ini? Apakah ada sedikit perubahan atau bagaimana? Mungkin disampaikan. Ini, Pak, bukan sedikit perubahan lagi, perubahan masalah. Iya. Iya. Iya, halo, silakan. Iya. Ya, halo, Pak. Iya. Ya, dampaknya memang luar biasa, Pak. Banyak. Banyak kan, silakan. Menurun jauh ya, Pak. Mungkin kalau dibanding dari hari-hari dulu sebelumnya tuh berapa? Adanya COVID ini, Pak, kata kami kalau untuk cicilan mobil itu insya Allah hidup lain nggak bisa lagi. Iya. Di mana uangnya bisa kita bayar. Memang istilahnya itu Tuhan. Iya. Satu tempat itu pokok dibatasi penumpang kalau untuk Puruk Jauh Palangkaraya itu cuma apa? Kalau tapi mau sekarang setelah Murung Raya kena zona hitam terus itu posisinya cuma bisa 4 orang unitnya Innova, Pak. 4 orang aja ya. 4 orang. Ya. 4 orang bisa dibayangkan masalah travel 4 orang kayaknya hampir tidak cukup untuk operasional ya, Bang ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Juanda ya. Saya rasa cukup ya. Oke, travel Borneo, Barito Timur, selamat malam, Bung. Iya, selamat malam. Pak, Bung Jus. Ya. Kalau bisa putuskan dulu sebentar ya. Aku lagi ada telepon nih sebentar ya. Oke, baik. Silakan disambung Pak Cilik, silakan diterima. Silakan Bung Borneo. Borneo Travel, silakan saya ada waktu untuk Anda, silakan, Bung. Ya, selamat malam. Ya, saya atas nama Jarkan kan. Mungkin ingin menyampaikan juga keluhan-keluhannya. Tapi kemungkinan ini yang dikeluhkannya kemungkinan sama aja yang seperti disampaikan Bung Gayus juga. Keluhannya hampir sama kan, kita kan sebagai usaha travel, terutama kan terdampak oleh COVID-19 ini. Iya. Mulai berkurang lah yang pasti kan. Tidak seperti sebelum masa pandemi. Iya, pandemi. Yang pasti ininya orang yang mau bolak-balik itu yang pasti berkurang lah, tidak seperti biasanya. Nah, kemungkinan itu saja yang keluhannya. Cuma yang pasti kan untuk solusinya kemungkinan bisa sudah disampaikan seperti Bang Gayus tadi. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi yang dari Borneo tadi?
Iya, saya Pak peduli. Jantan, Bang Yos. Pak Jantan. Jartan. Bung Tarjan ya. Ya, Jantan. Jantan. Jartan. Jartan. Ya. Oke, baik. Bukan Tarsan. Oke. Tarsan Kota. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Tarsan dari Bartim. Iya. Nah, dari Balikpapan, halo selamat malam Bu Dina ya. Selamat malam, Bu Audia. Oh gini ya. Gimana sehat Bu ya? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu, ini berkaitan dengan angkutan Bu ya. Ini malam hari ini temanya kan menggali potensi dari jasa transportasi darat dan kendala-kendala yang dihadapi pasca arus mudik. Ini bukan pasca arus mudik aja sebenarnya. Dari dampak Covid itu pun juga bisa Anda sampaikan. Nah, ini ada hubungannya dengan pasca mudik nanti. Silakan Bu, ada waktu untuk Anda. Kalau dampak COVID untuk saat ini sampai ke depan mungkin saat ini sangat berdampak sekali bagi kami yang menjalani usaha travel. Dampaknya tuh besar lah, cukup besar lah buat pengusaha kecil seperti kami kan. Dengan adanya pembatasan orang, apalagi adanya keluarnya SK untuk sementara tidak adanya arus mudik, baik mau dari Balikpapan, baik dari Barito ataupun sebaliknya lah dari jurusan mana aja, pasti kan ada pembatasannya. Itu sangat berdampak lah buat kami yang pencari makannya yang memang di jalan gitu kan. Maksudnya itu kami juga berharap lah sama pemerintah adanya keluarnya SK itu harusnya adanya solusinya, gantinya itu seperti apa. Dia akan mengeluarkan putusan surat untuk tidak adanya arus mudik. Itu kan harus juga ada dipikirkan masyarakat kecilnya yang hidupnya notabene memang mencari makannya di jalan. Kalau tidak dicari kan tidak mungkin dapat. Karena kalau mereka kan otomatis nyata tuh ditunggu ada. Nah kami kalau nggak cari nggak dapat ya kan. Itu sangat berdampak sekali bagi travel lah, bagi kami semua supir-supir yang dikeluhkan yang masalah untuk angsuran, masalah jangankan buat bayar angsuran, buat makan aja sudah syukur alhamdulillah gitu. Apalagi adanya surat putusan yang untuk dilarangnya adanya mudik gitu. Nah itu sangat berdampak lah. Bagi kami itu sangat ya gimana ya, maksudnya kenapa dampaknya besar banget bukan buat kami sih, mungkin buat semuanya. Buat semuanya. Mungkin kurang lebihnya sepertinya sih sama aja dengan apa yang disampaikan sama Pak Gayus tadi. Mungkin sama aja. Minta solusi yang terbaik lah, karena kan kami mencari nafkahnya di jalan kan. Oke, baik. Sabira Travel ini untuk rutenya mana aja, Bu Dina? Rutenya Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan ke Muara TW, ke Banjarmasin. Itu semua sangat berdampak Pak, dari adanya awal COVID, dari pembatasan yang cuman boleh isi 3, terus pemeriksaan di jalan, itu semua sangat berdampak. Sangat berdampak. Saat ini bisa berangkat berapa kali dalam satu minggunya kalau dari Balikpapan sendiri ke TW sendiri? Ya satu mobil aja sudah syukur Pak, istilahnya sudah bisa lah, maksudnya itu sudah sangat bersyukur Pak. Maksudnya perputaran itu sudah sangat berbalik lah sama yang normal dulu kan, yang biasanya lancar, biasanya tidak ada tunggakan yang sekarang ada tunggakan cuma karena berdampak pembatasan kan. Oke, baik Bu Dina ya, terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan ada solusi terbaik ya, dan pemerintah juga bisa mendengarkan. Bung Yandi, silakan. Halo Bu Yandi. Iya, halo. Bu Dina silakan standby Bu Dina ya. Bu Audia. Oh, Bu Audia silakan standby ya, Bu Audia ya. Iya, sih. Oke, terima kasih. Halo. Ya. Maaf sebentar, bisa saya tambahkan sedikit? Oke, boleh silakan Bu Gayus. Bu Gayus, ada Pak Cilek juga yang sudah masuk Pak dari DPR, silakan. Oh gitu ya. Terima kasih Bang Yos. Minta maaf Pak Cilik ya. Selamat malam Pak Cilik. Selamat malam. Berjumpa lagi nih. Iya. Ini dari siapa nih? Dari anggota Pak Gayus, Pak. Oh, Pak Gayus ya. Pada hadir ya. Iya. Oke, silakan Pak Gayus. Kebetulan malam ini ada berhadir ini beberapa perwakilan dari Indonesia, Rocau, Barito Timur, Balikpapan,
kemudian kami yang layang, Muara Tewe. Nah, jadi malam ini bisa saling silaturahim, saling mengenal ini dengan Pak Cilik ini. Iya. Oke, jadi gini, ada sedikit tambahan dari saya. Silakan. Maaf teman-teman semua, rekan semua, sedikit saya tambahkan. Seperti halnya yang pernah ada beberapa kebijakan yang pernah diberikan oleh pihak pemerintah, presiden sendiri yang telah mengumumkan pada saat mulai terjadinya pandemi, yaitu COVID-19 ini, dimulai dari tahun 2020, bahwa akan diberikan keringanan dalam hal misalnya seperti pembayaran kredit bisa dimonitoring atau mungkin diringankan dengan waktu yang beberapa bulan atau dalam masa 1 tahun. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh Bapak Presiden sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai STNK atau pajak atau hal seperti itu, ada keringanan. Namun yang selama ini kami rasakan, kami jalani, dan kami temui di lapangan, apa yang mereka sampaikan, apa yang pemerintah sampaikan. Jadi tidak ada realisasi di lapangan. Nah ini Bang Jos, Bang Yandi, masalahan. Jadi solusi yang pernah diberikan oleh pihak pemerintah untuk kami para pengguna mobil kecil, jadi kita harus tetap membayar pajak, harus tetap bayar, kemudian kreditan juga harus tetap bayar. Kalau kita tidak bayar pun kita masih tetap dikenakan denda, kan gitu. Nah, kemudian masalah hal-hal yang lain, STNK sama aja. Siapa bilang tidak ada keringanan? Tetap ada. Tidak ada keringanan itu. Jadi tetap dibayar, dan kalau kita ada terlambat tetap dikenakan. Sebenarnya apa yang diumumkan, apa yang diberikan oleh pemerintah, selama ini nol bagi kami. Nah, jadi mana sih sebenarnya buktinya? Kami ini kan masyarakat kecil ini hanya ingin nyata. Apa yang kami lakukan, apa peraturan yang diberikan oleh pihak pemerintah, Satgas Covid, pemerintah daerah, ataupun organda sekalipun, kita ikutin semua aturan main bagaimana yang diharuskan, kan gitu. Iya. Nah, seperti misalnya physical distancing, pengurangan penumpang jumlah daripada penumpang kita lakukan dari 3 orang, 4 orang setiap armada mau lintas manapun kita ikuti, kita pakai aturan mereka. Yang kedua, diusahakan menggunakan pembatas atau mengadakan sanitizer setiap mobil atau unit setiap armada. Kita adakan juga sebagaimana yang diharuskan untuk agar tidak terpapar COVID ini. Nah, kemudian driver harus diminta surat keterangan sehat, sehatnya rapid. Halo, Pak sudah lakukan, kan gitu. Iya. Nah, jadi semua pertimbangan kebijakan pemerintah sudah kita lakukan sebagaimana yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Ya, kita laksanakan selama ini dari masa pandemi, awal pandemi sampai sekarang. Nah, jadi timbal baliknya pihak pemerintah yang ada seperti apa kepada kami, ya ada sama sekali. Nah, ini masalahnya. Nah, itu aja tambahannya Bang Jos. Oke, baik. Pak Cilik, mungkin juga ada dari pihak Satgas atau pihak dari DPR ya sebagai suara hati kami rakyat kecil. Oke, baik. Saya kembalikan Pak Jos. Oke, baik, terima kasih. Bang Yandi, ada waktu untuk Bang Yandi, silakan Bang. Iya. Banyak suara anak kecil sepertinya nih ya. Iya. Ya, kebetulan anaknya Ibu Audi itu kecil itu. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam. Ya, selamat malam Bang Yandi. Temanya tadi potensi
menggali potensi dari jasa transportasi darat dan kendala-kendala yang dihadapi pasca arus mudik. Oke, berarti potensi transportasi darat dalam hal ini travel ya, dan kendala-kendala yang dihadapi pasca arus mudik. Saya bicara potensinya dulu. Karena sesuai tema ada potensi, jadi bicara potensi dulu. Yang jelas mereka menghantarkan akses, memperlancar akses moda orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh transportasi darat. Travel lah, kita persempit ya, travel. Yang kedua, mereka juga sebagai penghasil PAD bagi masing-masing daerahnya. Kenapa saya bilang penghasil PAD? Karena apa yang berbentuk perusahaan yang kena pajak, baik itu PT maupun CV atau firma gitu kan, itu akan dikenakan yang namanya PPh 23. Kalau tidak salah begitu ya teman-teman ya. Iya, pajak penghasilan ya. PPh 23 ya. Artinya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Mereka juga sebagai salah satu jenis usaha yang menghasilkan PAD. Sebagai salah satu contoh, misalnya teman-teman kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan itu menggunakan jasa teman-teman berbentuk faktur atau invoice. Bukankah teman-teman akan dipotong 10% sebagai pajak penghasilan? Betul. Betul ya? Iya. Betul ya, benar itu. Betul ya, siapapun usaha travel di sini semua akan dikenakan pajak penghasilan. Oke, saya mau tanya sama Pak Gayus. Dalam 1 tahun travelnya Pak Gayus ada berapa faktur atau invoice yang ditagikan? Wah, banyak. Bang Yandi. Kalau bicara faktur ya. Ya, oke, gambarannya saja. Oke, yang jelas nilai-nilai pajak yang kita serahkan ke negara itu paling sedikit mayoritas 300-an Per tahun? per tahun. 300 juta? Ya, 300 juta? betul. Berarti kalau ada 10 travel dalam satu daerah, potensi itu dikalikan bisa ada 1 M lebih, PAD bisa dimasuk sebagai kas daerah, walaupun itu pembagiannya dengan pusat dan provinsi ya. Paling tidak itulah potensinya. Potensi PAD yang bisa digarap. Jadi ada 2 sudah ya. Dia sebagai penghantar orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memperlancar arus orang dan barang, mempermudah angkutan itu, ya kan? Ya. Yang ketiga, potensi yang ketiga saya melihat di sini, ini rata-rata mobil kecil ya. Betul. Ya, mobil kecil. Rata-rata mobil kecil ya. Pak Fajar kan Bartim juga ya? Iya, mobil kecil juga. Mobil kecil juga. Iya, sama. Artinya mobil kecil rata-rata yang ada travelnya di Kalimantan ini tidak sama dengan yang di Jawa. Tidak sama. Atau Jakarta, karena mereka hampir mirip-mirip dengan sama dengan sistem paguyuban. Disamakan dengan usaha-usaha tradisional kan begitu. Komunitas. Usaha tradisional, komunitas begitu kan. Artinya pemilik travel belum tentu memiliki mobil unitnya semua. Betul. Artinya ini adalah hasil dari orang-orang yang dulu misal ini hanya contoh ya, bekerja di perusahaan, kena PHK, dapat pesangon, dia DP-kan untuk beli mobil, kemudian dia masuk sebagai anggota travel gitu kan. Betul sekali, itu salah satu contohnya itu. Itu salah satu contoh begitu kan, salah satu contoh. Artinya ini adalah sebuah sistem di mana ini adalah menggalang untuk orang banyak. Ya, semua. Jadi badan usaha ini hanya sebagai tempat naungan. Ini sebenarnya mirip-mirip koperasi, tapi bedanya dia berbentuk PT dan CP. Begitu kan?
Betul. Iya, iya, Tapi konsepnya mirip dengan koperasi. Konsepnya mirip sekali dengan koperasi. Nah inilah yang harus pertama disadari bahwa potensi ya usaha travel di Kalimantan ini adalah potensi bukan monopoli. Potensi untuk masyarakat banyak, untuk anggotanya yang banyak. Ada 4 yang sudah saya kemukakan potensinya ini. Ya kan? Nah, ini yang harus dibina, ini yang harus dilakukan dibantu oleh pemerintah daerah di mana mereka berada, di mana mereka berdomisili. Begitu kan? Nah, ini harus cermat nih pemerintah daerah. Bayangin dalam satu travel saja misalnya anggotanya anggap saja lah 20 orang. 20 orang ini punya pekerjaan. Ya kan? Menanggung keluarganya. Nah, mereka inilah yang harus dibina kemudian dibantu. Kali berapa travel gitu kan. Nah, itu satu potensi ya. Nah, dari segi penghasilan pajaknya juga dipotong gitu kan oleh negara sebagai peningkatan PAD daerah itu sendiri. Sadar atau tidak disadari? Nah, itu belum termasuk pajak armada itu Bang Andi. Ya, ini kita bicara pajak penghasilan. Ya. Gitu kan? Berarti sebenarnya seandainya di Bartim ini dikelola secara baik travel ini dibina, dicermati, maka lebih dari 1 M mungkin akan lebih, gitu kan? Setiap tahunnya hanya dari travel, hanya dari travel gitu kan. Ini sebagai masukan Pak Cili. Mereka secara tidak langsung sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kerjasama faktur atau invoice mereka dengan perusahaan itu kena potong. Makanya itu Bang Yandi ya, maaf ya Bang Yandi ya. Seperti yang pertemuan kita kemarin yang mungkin Pak Cili juga dengar, bahwa travel ini salah satu pemasok besar juga bagi negara, kan gitu. Pernah saya sampaikan kemarin kan gitu. Ya biar semua juga mata terbuka gitu loh, ya kan? Kadang-kadang sesuatu usaha kecil yang dianggap agak ringan, remeh, padahal dia juga sebagai penyumbang PAD bagi daerah ini gitu, kan begitu. Selain dia memperlancar arus bolak-balik baik orang maupun barang, kan begitu. Ini kita melihat potensinya dari sudut itu sudah harus dilakukan pembinaan dari sekarang dan harus dibantu, begitu kan? Begitu ininya travel, ini baru kita bicara travel mobilnya, belum travel pesawat, belum travel kapal laut, ya kan? Yang mereka menjual tiket-tiketnya, gitu kan? Ini adalah ekonomi real yang sebenarnya sangat membantu masyarakat apabila dibantu. Ekonomi real ini, gitu kan? Nah, jadi selama ini kan kadang-kadang orang-orang terpaku pada usaha kontraktor, usaha usaha besar lainnya. Ini adalah usaha patungan yang kecil gitu kan, tapi sebagai penyumbang yang lumayan besar bagi PAD. Itu tidak terasa, mungkin karena tidak pernah dikontrol aja PAD-nya dari mana gitu. Iya. Itu potensinya ya Bung Jos ya untuk sebuah travel gitu kan. Okay. Yang kedua, kendalanya saya kata Bung Jos sesuai tema. Kendalanya ini dikaitkan dengan larangan mudik ya. Betul. Iya. Larangan mudik. Jadi ada keluhan dari teman-teman travel mengenai larangan mudik. Di awal kemarin saya udah bilang, keputusan ini memang sangat berat diambil. Keputusan ini sangat berat sekali diambil, ya kan? Saya sendiri mau teriak, tapi persoalannya memang COVID ini fakta juga. Ya kan? Tidak teriak, tapi sudah terbiasa masyarakat dengan masalah COVID ini. Artinya COVID ini di masyarakat sudah dianggap hal yang biasa. Justru masyarakat sekarang ini, kata Pak Gayus tadi, agak mulai merasa bosan sudah berhadapan dengan nama-nama COVID ini. Muyak dan jenuh. Jenuh, gitu kan? Iya. Cuman ya, faktanya, kalau kita bercermin dari saya pikir
begini loh, saya ingin katakan dampak ekonomi ini sebenarnya di mudik lebaran ini tidak setimpal sebenarnya dari apa yang kita terima. Contoh, ya kan? Ini sebagai contoh saja. Pada bercermin dari liburan Desember kemarin, Natal tahun baru, ya kan? Kalau kita melihat data tahun 2021 yang di Januari diterbitkan, itu kasus positif virus corona bertambah 14.224 orang dalam sehari. Dalam satu hari. Iya, iya. Dalam satu hari. Ini juga Untuk Barito Timur, Bung Yandi, hari ini saya lihat itu Dusun Timur yang kena sudah zona hitam. Nah, Iya, iya. jadi bagaimanapun ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Ya. Tapi kita bicara kendala dulu ya, setelah itu kita bicara solusi. Iya. Ya kan? Iya. Dan tercatat sampai hari ini, ya kan? Ya, anggap saja kita bercermin dari ini sudah puluhan ribu, gitu loh. Jadi bercermin dari kasus liburan Desember kemarin, Natal dan Tahun Baru yang hanya dalam satu hari kita terjangkit virus corona 14.224, yang mana dikuasai oleh Jakarta dan Jawa, gitu kan? Memang ini adalah Jakarta yang Jawa yang mengeluh travel Kalimantan, kan begitu? Yang mengeluh travel Kalimantan, gitu kan? Hanya saja memang kalau sudah aturan dikeluarkan itu adalah aturan Republik Indonesia, berlaku untuk seluruhnya kecuali apabila ada pengecualian. Apabila ada pengecualian. Kebetulan Kalimantan ini penyebaran COVID-nya dihitung itu masih tinggi. Salah satu contoh di Barito Timur. Salah satu contoh lagi di Puruk Cahu. Siapa dari perwakilan Puruk Cahu? Juanda. Mas Juanda, gitu kan? Ya, apalagi kalau kita bicara Palangkaraya. Siapa nih bicara Palangkaraya? Kebetulan ini kasus di Kalimantan semakin meningkat. Ini mungkin yang mempengaruhi keputusan sehingga daerah rata-rata di Kalimantan bukan termasuk daerah yang dikecualikan. Ada kok daerah yang dikecualikan. Ada. Kalau tidak salah berapa 37 daerah yang dikecualikan yang boleh melakukan mudik, tidak dilarang untuk mudik. Nah, berarti sadarilah sekarang pemerintah di daerah kita ini masing-masing, gitu kan? Begitu pentingnya pencegahan ini secara serius dilakukan. Akhirnya apa? Berdampak. Terlihat nanti dampaknya di sini, ya kan? Terlihat sekali. Dampaknya itu bukan persoalan yang dibuat main-main. Ingin menghemat uang, ingin menghemat anggaran. Tahu nggak? Perputaran uang kita saat ini berapa? Sadar tidak? Daya beli kita saat ini menurun. Catatan Bank Indonesia penarikan uang tunai selama Lebaran 2019 lalu itu lebih dari 160 triliun. Yang siap edar, yang disiapkan oleh bank, ya kan? Itu lebih dari 160 triliun. Tapi ternyata tidak habis, padahal biasanya kekurangan atau pas-pasan, hanya sekitar 157,96 triliun. Apalagi saat sekarang ini. Begitu besar dampaknya. Tahu tidak berapa inflasi yang terjadi pada saat ini? Februari 2021 saja 0,1%. Sekarang ini kita 0,26%. Dan secara tahunan tercatat sebesar 1,38%. Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat semakin menurun. Ancaman COVID ini belum berhenti sampai di sini. Ancaman COVID ini masih belum berhenti sampai di sini. Nah, kenapa kita harus memiliki perasaan yang sama, kata Pak Jokowi? Gitu kan? Ini perusahaan leasing ya, jangan main-main ini.
Kalau ada seperti itu laporkan ke polisi karena mereka sudah mendapat stimulus ekonomi. Jangan mau main sikat saja mobil-mobil orang. Itu Pak Presiden sudah memberikan keringanan. Ya kan? Keringanan berupa stimulus ekonomi kepada perusahaan leasing-leasing ini. Nah, jangan di bawah mereka dengan alasan menekan ke itu tidak boleh dilakukan penarikan. Cuma persoalan pajak, Presiden Jokowi tidak pernah mengumumkan itu. Yang ada pengumuman itu beredar adalah di YouTube video yang mencatatkan bahwa ini ditiadakan, dendanya ditiadakan. Itu kan YouTube video itu yang tersebar itu. Jadi ada berita-berita yang harus kita saring. Ada berita-berita yang harus kita saring. Kalau dari Bapak Presiden tidak ada itu. Saya mengamati tidak ada kalau untuk penghilangan pajak kendaraan itu, ya kan? Ya Pak Gayus ya. Halo. Oke, paham. Itu dari video-video YouTube yang sengaja dibuat beredar entah oleh siapa, kita kurang kopi itu, ya kan? Tapi kalau bicara tentang persoalan leasing ini Pak Presiden Pak Jokowi sendiri yang bicara. Presiden sendiri yang bicara. Jangan coba-coba mereka melakukan penarikan sebelum melakukan negosiasi dengan pemilik unit. Jadi begini Bang Yandi, maaf Bang Yandi ya. Mengenai leasing, saya pribadi pernah mengajukan sebuah surat untuk keringanan dalam artian minta waktu keringanan dalam membayar cicilan mobil. Itu sudah kita ajukan. Tapi surat itu kita nggak dengan alasan begitu ada penagihan. Mereka beralasan, padahal surat itu sudah kita sampaikan ke pihak kantornya. Jadi mereka beralasan bahwa pihak kami belum ada surat secara resmi dari pihak pemerintah yang diajukan kepada kami untuk menahan pembayaran kredit mobil. Nggak ada itu. Nggak ada. Jangan pakai alasan itu mereka. Karena apa? Mereka stimulus terima, kenapa jadi surat itu ditunggu? Nah, betul. Tapi di lapangan itu yang kami hadapi. Nah, itu kan alasan. Artinya Pak Gayus sama teman-teman bisa minta bantuan aparat kepolisian jika terjadi hal seperti itu. Jangan takut. Ya, memang ada perubahan. Biasanya melambatkan 2 bulan atau 3 bulan, dia sudah ada pengancaman untuk ditarik mobil kan gitu. Tapi dengan adanya COVID mereka tidak menarik, gitu loh. Iya. Tetap bayar dan denda tetap berjalan. Nah ini, gitu. Kalau kita tidak bayar, denda akan berjalan terus. Cermati lagi peraturan stimulus yang berkaitan dengan persoalan itu Pak Gayus ya. Jadi lebih komprehensif nanti datanya, ya kan? Ya, lebih enak lagi nanti. Adanya. Karena inilah yang saya alami. Gitu. Nah itu tadi. Jadi artinya memang pemerintah Indonesia udah kasih keringanan yang besar. Mereka juga utang mereka di bank juga itu ada mengalami penundaan. Jadi jangan sampai diberi keringanan tapi mereka menekan ke bawah. Itu tidak boleh, gitu kan? Bang Yandi, itu betul Bang Yandi yang dibilang Bang Gayus itu. Itu kan permainan di lapangan, Pak. Iya. Aturannya tidak begitu, ya kan? Kalau di lapangan, maksud saya Bang Yandi ya. Kalau toh pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman, seperti hanya nih pengumuman tidak diperbolehkan beroperasi untuk angkutan umum. Nah, sama halnya dengan keringanan leasing. Nah, leasing aja dulu, iya. Tidak memberikan selebaran kepada pihak-pihak leasing atau yang terkait, kan seperti itu. Bukan selebaran, yang namanya peraturan itu apabila sudah ditandatangani kemudian diberitakan ke lembaran negara, tidak ada kata lain. Maling sendal yang tidak sekolah pun tidak boleh tidak tahu. Itu asasnya. Iya. Itu asasnya. Tidak ada alasan itu. Tidak tahu. Maling sendal saja yang tidak sekolah pun hakim tidak akan menerima alasan itu, gitu loh. Saya tidak tahu pasalnya.
Nah, jadi yang real, Bang Yandi ya, yang real, selama COVID ini saya tidak bisa membayar kurang lebih 5 bulan leasing. 5 bulan leasing tidak bisa bayar ya? Bisa bayar. Setelah saya terus cek di leasing, mengenai denda keterlambatan, yang tadinya keterlambatan saya hanya sekian ratus ribu, sekarang itu nilainya sudah mencapai hampir 5 juta. Dalam 5 bulan itu. Nah ini, jadi bagi saya pribadi, keringanannya itu di mana, kan gitu. Ya, keringanannya di akhir nanti Pak Gayus, di negosiasi. Nah, itu permasalahannya. Ya, jadi kita tidak bicarakan itu di sini, gitu kan? Kita tidak bicarakan itu di sini karena waktunya agak sempit, gitu kan? Betul, kalau bicara masalah keringanan itu. Hubungannya, maksud saya gini Bang. Ya, betul aja. Mereka mencantumkan itu, Pak Gayus sudah tanda tangan leasing kan, dengan biaya leasing 1 bulan sekian, kemudian dengan bunga yang berjalan sekian, kan begitu? Ya, betul. Ada keterlambatan begitu. Jadi kalau kita bicara keringanan, mereka nanti punya kebijakan di akhir leasing, gitu loh. Jadi ya kan? Bang, sebentar. Ini maksud saya keterkaitannya sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kementerian, ya kan, dari tiap mungkin diperbolehkan beroperasi. Nah, apakah ada solusinya, kan gitu? Nah, itu mari kita bahas, ya kan? Mari kita bahas. Begini, itu begini Pak Gayus, saya ingin memberikan pengertian kepada kawan-kawan travel. Ketika sebuah peraturan itu diberlakukan, maka ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Itu Pemda sudah tidak berdaya. Itu pemerintah daerah tidak berdaya. Karena pemberlakuannya untuk seluruh Indonesia. Betul, makanya kami... Tapi mari kita cermati apakah ada solusi di dalam peraturan itu. Kan begitu. Mari kita... saya tidak mau bicara senang, pemerintah daerah harus ini, gitu kan. Nanti bila mendengar sendiri ini mungkin ada hatinya toleransi, gitu kan. Mendengar talkshow ini ada hatinya toleransi dari keluhan teman-teman travel. Tapi kalau untuk meniadakan aturan ini, kemudian tidak berlakukannya dalam satu daerah, itulah yang di luar kewenangan, di luar jangkauan gitu loh. Betul. Ya kan? Kita mencari solusi. Nah, kita mencari solusi gitu kan. Jadi jangan hanya sebuah kesimpulan gitu. Ya, artinya bukti nyata itu yang kami harapkan. Nah, disinilah kita bicara. Sekarang kita bicara aturan ini, keputusan Menteri Perhubungan sendiri kan belum turun sampai saat ini. Menunggu keputusan yang dinamakan satuan tugas. Kebetulan keputusan satuan tugas itu sudah turun. Kan begitu? Betul. Nah, yang baru turun itu adalah keputusan yang diambil dari satuan tugas penanganan COVID-19. Itu di surat edaran, coba Pak Gayus cermati di surat edaran nomor 13 tahun 2021. Sudah dibaca kan? Nah, menurut Pak Gayus, adakah solusi yang bisa Pak Gayus berikan buat usaha Pak Gayus kepada teman-teman, ya kan? Kemudian membuat semacam strategi pasca menjelang larangan mudik. Jadi itu yang ingin saya tanyakan gitu loh. Setelah membaca aturan ini. Iya. Saya sudah simak, saya sudah perhatikan apa yang sudah di surat yang disampaikan itu kepada saya, sudah saya pelajari. Nah, di situ hanya diperbolehkan. Ini untuk umum tidak diperbolehkan. Dalam artian tidak boleh melakukan kegiatan mudik. Itu satu, supaya paham ya. Nggak ada kesalahpahaman dalam artian ini ya. Yang kedua, bisa melakukan perjalanan bila itu dalam hal dinas atau tugas atau sifatnya emergensi, kan gitu. Nah, memang betul di situ ada pengecualian dalam artian pengecualian yang bertugas, kemudian yang melakukan dinas
atau melakukan perjalanan dengan sifat emergensi atau urgent kan gitu. Betul. Tapi, nah ini ada tapinya ini Bang Ayu. Ada Bang Ayu. Nah, bukti nyata yang kita alami selama masa COVID, semasa pandemi ini, ya kan? Sebenarnya kan itu bisa diantisipasi sudah. Bisa kita dengan sistem yang seperti pemerintah buat, setiap orang yang melakukan perjalanan diwajibkan atau diharuskan membawa surat keterangan sehat atau yang sekarang ini marak dengan namanya tes rapid atau swab. Kan gitu. Ya. Apakah dengan cara ini tidak cukup untuk mengantisipasi seperti masalah ini gitu kan? Berarti kan biaya itu kan nggak kecil itu Bang Yandi. Tes rapid, kemudian apalagi kita melakukan swab itu biaya besar. Ya. Nggak mungkin kita masyarakat umum, masyarakat kecil akan bisa melakukan perjalanan tanpa biaya besar, kan gitu. Betul. Nah, masyarakat itu sendiri pun akan berpikir selama ini seperti itu, gitu. Bukti nyata mereka pun, bukti nyata kami sebagai orang travel merasakan dampaknya dengan ketentuan surat-surat tersebut, kan gitu. Jadi yang jumlahnya penumpang biasanya mungkin dalam 1 bulan 30 orang, saat ini mungkin dalam 1 bulan kita hanya bisa merasakan 10 orang, kan gitu. Nah, dengan ketentuan peraturan yang diadakannya atau dilaksanakannya tes rapid dan atau swab tersebut. Nah, ini kan sebenarnya sudah langkah ini, sudah jalan. Nah, itu pun sudah kami rasakan dari awal pandemi. Nah, ini loh maksud kami yang dimengerti oleh pihak pemerintah. Apakah tidak ada pemikiran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk bermusyawarah? Ini ada sebuah daerah yang jumlah penduduknya mungkin bisa diatur atau ditata sebagaimana sesuai dengan peraturan. Jumlah penduduknya yang begitu padat, bagaimana solusinya tetap melakukan perjalanan tapi dengan kawasan. Nah, beda dengan ibu kota, beda dengan kota-kota besar. Nah, apalagi terutama Barito. Barito ini terkenal luas, wilayah yang sangat-sangat luas. Dan jumlah penduduk pun kalau dilihat secara kasat mata, dalam artian itu secara real, itu nggak sebanyak saya potong dulu Pak Gayus. Jadi jangan terjebak saat ini dengan jumlah penduduk. Contoh, Barito Timur ini jumlah penduduknya 124.000 dengan rata-rata tingkat kepadatan itu sekitar 16-20 km persegi per jiwanya. Tapi hari ini kata Pak Cilik, Dusun Timur memasuki zona hitam. Betul. Tapi tanda kutip ya Bang Yandi ya. Ya, sebentar dulu. Artinya begini, kita jangan terjebak juga saat ini dengan jumlah penduduk. Karena begini, yang amat kita sayangkan tadi kan Pak Gayus sudah ngomong di awal. Ya kan, dampak ketidakseriusan pemerintah daerah mengelola penanganan COVID ini berimbas pada semua sektor. Salah satunya apa yang dikeluhkan oleh Pak Gayus dan teman-teman, gitu kan. Nah, mereka ini belum menerbitkan yang namanya instruksi atau SE atau SK daerah untuk persoalan transportasi ini. Makanya melalui talk show inilah kita harapkan mereka ada solusi menerbitkan itu nanti, gitu loh, ya kan? Nah, ini maksud saya yang saya tuju. Ini bisa pemerintah daerah atau instansi daerah. Ya, kan bukan kita yang jawab. Artinya bukan kita yang jawab, tapi paling tidak apa yang dikeluhkan teman-teman melalui talk show ini didengar oleh mereka, sehingga mereka dalam menerbitkan suatu peraturan itu sangat bijaksana nantinya, gitu loh. Ya kan?
Itu. Nah, jadi teman-teman travel ya semua ya. Ini kan semua pemerintah daerah itu juga menunggu SK perhubungan. Menhub gitu loh, ya kan? SK Menhub. Jadi mereka juga belum menerbitkan bagaimana kebijakan strategi di daerah masing-masing ini, ya kan? Terutama yang kita tunggu dari provinsi, kan begitu. Nah, artinya begini. Ketika keluhan ini sudah didengar, ketika beban kawan-kawan travel ini sudah didengar gitu kan, beban hidupnya dan keluarganya termasuk. Nah, mudah-mudahan pada saat mau menerbitkan itu ada solusi yang mereka berikan kepada kawan-kawan begitu. Nah, ini yang kita tekankan gitu kan, selain solusi yang sudah diberikan oleh satuan gugus tugas yang sudah dikeluarkan. Nah, kita pertama masih menunggu SK dari Menteri Perhubungan sendiri. Yang kedua, kita masih menunggu SK masing-masing Pemda yang menindaklanjuti dari SK Menhub itu. Gitu. Nah, setelah itu barulah kita ibaratnya mencermati peraturan itu. Tapi sementara itu, keluhan teman-teman yang ada di talkshow ini semoga didengarkan. Betul. Itu maksud dan tujuan kenapa jadi teman-teman ini bersuara di media. Inilah dampak yang kami terima. Padahal kami juga orang yang penyumbang PAD bagi kalian, kan begitu. Apa yang dikeluhkan malam ini bisa saja mereka dengar langsung. Saya percaya itu, gitu kan. Nah, itu nanti akan disiasati oleh mereka, gitu kan. Nah, semoga yang talkshow ini juga selain didengar secara langsung melalui radio, nanti juga bisa beredar YouTube-nya menjadi viral sehingga mereka rata-rata pemerintah daerah di Kalimantan juga bisa membijaksanai keluhan teman-teman, gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita pertanyakan, iya betul, ya kan? Artinya apa yang mereka lakukan saat ini bagaimanapun ini adalah aturan negara Republik Indonesia yang harus dilakukan di seluruh Indonesia kecuali bagi daerah yang dikecualikan. Kan begitu. Nah, apabila sudah keluhan ini didengar, nah mudah-mudahan mereka menerbitkan sebagai tindak lanjut peraturan yang di atasnya nanti itu betul-betul mencari celah solusi dan bijaksana. Begitu loh. Ya kan? Maksudnya. Karena kapasitasnya kan di sini kita hanya sementara ini menampung apa yang menjadi keluhan teman-teman, kemudian menyampaikan solusi yang ada sementara mereka juga ikut mendengar inilah keluhan teman-teman, inilah kendala yang dihadapi teman-teman, sementara teman-teman juga sebagai orang yang menyumbang PAD bagi daerah gitu loh. Ya kan? Itu maksud kita Bung Jos. Silakan diputar lagi. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, Bung Jayus, dan untuk pendengar semuanya. Anda masih tetap bersama kami di Radio Kesayangan Anda, Monika Surya FM. Yang ingin ikut menyumbangkan pendapat silahkan nanti di 0813 4911 7711 dan saya terima nanti 0813 4911 7711. Pak Jilik, ada waktu untuk Anda Pak Jilik. Pak Jilik adalah anggota DPRD Partai Timur. Silakan Pak Jilik. Terima kasih Bung Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat untuk semua pemirsa radio kita. Ya, salam sehat. Nah, jadi ini kesempatan saya, Bung Jos ya. Ya, silakan, Pak. Ya, artinya begini. Kalau dari saya begini, Bung Jos. Artinya kami sangat sepakat dengan Bung Yandi. Yang dilarang mudik itu kan edaran dari pemerintah pusat itu belum ditindaklanjuti dengan SK Menteri Perhubungan kan begitu. Jadi masih menunggu daerah mana yang boleh kan. Mungkin disitulah ada celah-celah nanti untuk pemerintah daerah membantu para penyumbang PAD kita ini. Baik dari jasa travel dan lain sebagainya kan begitu. Jadi mereka kita harapkan juga harus berpikir bijak kan. Artinya berpikir bijak itu harus berpihak kepada semua lapisan masyarakat yang terdampak dari COVID ini. Karena dari pusat sudah ada edaran perintah dari Presiden, semua usaha kecil dan mikro itu kan dibantu.
tentang permodalannya. Kita harapkan juga nanti Trapel ini juga ada dapat bantuan juga kan, subsidi dari pemerintah pusat agar meringankan beban-beban mereka ini kan gitu. Mudah-mudahan, amin. Ya. Amin. Ya, Artinya, mudah-mudahan lah kita ya, berharap. artinya mudah-mudahan apa yang dikatakan Presiden ini ditindaklanjuti sampai ke daerah-daerah gitu. Jangan cuma peraturan yang melarang aja yang ditindaklanjuti kan gitu. Artinya kita sepakat juga termasuk kebijakan-kebijakan yang meringankan beban dari masyarakat kita ini juga harus ditindaklanjuti sampai ke daerah-daerah juga kan gitu. Jadi mungkin pemerintah daerah nanti solusinya bisa mendata siapa pengusaha kecil kita yang perlu dibantu dan lain sebagainya, itu diusulkan ke pusat. Sehingga pemerintah pusat melalui kementerian nanti bisa membantu mereka-mereka ini nantinya kan gitu. Ya. Dari Kementerian Sosial begitu kira-kira Bung Yandi lah. Ya. Sehingga bantuan sosial ini bisa diterima semua lapisan masyarakat kita kan. Jadi jangan usaha kecil dan menengah yang istilahnya cuma pengusaha, pengrajin dan lain sebagainya. Termasuk jasa Trapel ini juga usaha kecil kan gitu. Usaha kecil sebenarnya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh usaha kecil yang omsetnya besar. Ya, yang omsetnya juga menyumbang PAD kita kan gitu. Iya. Termasuk pajak-pajaknya ini kan disetorkan semua kan, pajak penghasilannya. Jadi mereka ini juga istilahnya berperan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini, Bung Yandi. Betul sekali. Jadi jangan sampai mereka ini artinya tidak diperhatikan gitu. Ya. Termasuk mereka ini juga harus diperhatikan nasib mereka kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bantuan sosial ini nanti juga mereka ini juga dikenakan kan gitu. Jadi kita harapkan kepada pemerintah daerah juga mendata mereka yang sebagai pengusaha kecil ini kan, termasuk ya orang-orang Trapel dan usaha kecil lainnya kan gitu. Ya, sehingga mereka dapat bantuan dari pemerintah pusat karena mereka ini sudah tidak bisa bekerja pada tanggal 6 sampai tanggal 17. Ya. Dalam pengertian anggap yang paling sakitnya begitu ya Pak Cidik ya. Iya. Ya, makanya kita bilang apa bentuk bantuan untuk mereka yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah daerah. Tapi juga sebenarnya masih ada solusi gitu kan. Solusi lainnya adalah mereka rata-rata, saya tahu nih, level ini kan rata-rata juga selain melayani umum, melayani perusahaan mereka ini. Gitu kan? Ya. Artinya mereka ini selain memperlancar transportasi juga menyumbangkan PAD kan begitu? PAD. Artinya begini Pak Cilik, di dalam perusahaan itu sudah ada prokes kesehatan untuk on-off dati mereka. Iya. Gitu loh, ya kan? Tidak salahnya mereka juga perusahaan itu kalau sudah on-off datinya sudah nyampe, mereka juga akan namanya di tes, di rapid atau di tes gen gitu kan? Nah, kemudian dengan tambahan minta surat jalan dari pimpinan dengan cap tanda tangan yang basah. Bukan yang fotokopi atau scan. Bahwa mereka itu adalah on off dati, bukan mudik. Gitu loh. Karena yang dilarang ini kan hanya mudik. Ya, mudik dari misalnya dari bukan terkait dengan pekerjaan mereka gitu kan. Cuma untuk penumpang umum mungkin setelah mendengar bahwa tanggal 6 dimulai larangan mudik, di bawah tanggal 6 itu saya percaya akan terjadi sedikit pembludakan walaupun ini masih menurun ya. Masih menurun. Karena apa masih menurun? Karena banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi, ya kan? Kemudian banyak melakukan pengurangan. Mereka sudah pulang kampung banyak. Sebelum ini sudah banyak pulang kampung juga. Itu juga dampak nasional yang kita terima, bukan hanya di Kalimantan, begitu kan? Akan terjadi penurunan yang sangat besar, gitu kan? Nah, cuma di bawah tanggal 6 itu saya percaya siasati saja travel, gitu kan? Bahwa armada itu benar-benar kalau dalam pola pemikiran kemarin itu puncak arus mudik itu adalah tanggal H-3, H-4, tidak lagi. Ini akan terjadi di H-8 atau -7. Puncak dari. Jadi sebenarnya saya juga bingung Pak Cilik. Jika menerapkan tanggal itu, ya kan? Jika menerapkan tanggal itu agar tidak terjadi kerumunan yang besar,
apakah tidak dipikirkan di bawah tanggal itu juga akan terjadi kerumunan yang besar, gitu, ya kan? Karena bagi orang yang tidak bekerja, bagi keluarga, gitu kan, mereka juga bisa mengatur tanggal. Iya. Mereka juga bisa mengatur tanggal itu, gitu. Tapi memang tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Ini akan terjadi penurunan drastis walaupun ini tidak dilarang. Akan terjadi penurunan drastis karena menurunnya daya beli masyarakat itu sangat berpengaruh kepada arus mudik, gitu. Ya kan? Tetap ada penurunan drastis. Nah, maksud teman-teman ini mereka tetap memenuhi prokes, tapi karena ini peraturan pemerintah Indonesia kan tidak bisa. Tidak ada daya pemerintah daerah. Hanya dalam mensiasati ini, mendengar keluhan kawan-kawan ini, mudah-mudahan pada saat tindak lanjut surat keputusan Menteri Perhubungan oleh satuan-satuan tugas di daerah ini, paling tidak ada secercah harapan solusi untuk mereka tetap bisa bekerja. Dalam pengertian jangan diperibet, jangan dipersulit. Apa yang kata Pak Cilik, apabila kita tidak bisa bantu orang banyak, kita bantu saja satu orang. Tidak bisa juga bantu satu orang, minimal jangan persulit mereka. Iya. Itu kan intinya. Nah, itu kan saya artinya kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Ah, gitu ya. Kalau tidak bisa membantu satu orang, minimal jangan persulit orang kan. Jangan persulit mereka, ya kan? Yang keempat, bahwa bansosnya cepat dong untuk mereka siapkan dipikirkan programnya dari sekarang, gitu loh, ya kan? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sedang tertimpa dampak, gitu loh. Sedengar sendiri mereka bayar leasingnya tidak sanggup 5-6 bulan, mereka tidak bayar leasing, ini dendanya udah sekian, gitu kan? Nah, itu juga nanti perlu aturan pemerintah minimal, ya kan? Usulan dari DPR ke tingkat yang lebih tinggi untuk memikirkan persoalan denda ini, karena memang ini sangat-sangat berat sekali bagi mereka. Iya, artinya yang jelas, Bung Yandi, saya kira edaran Presiden itu memang harus secepatnya disampaikan kepada pengusaha leasingan kan gitu. Betul sekali. Supaya tidak ada balik lagi mereka untuk mengatakan ini tidak ada suratnya kan begitu. Jadi yang orang-orang penarikan leasingnya melalui radio ini dengar ya. Anda jangan coba-coba menyakiti orang banyak. Anda juga bekerja, iya betul. Tapi ini juga ada aturan mekanisme yang harus dilalui. Ini adalah darurat kesehatan, ini adalah darurat ekonomi kita. Perusahaan leasing Anda sudah dibantu oleh pemerintah ini dengan stimulus ekonomi. Jangan Anda coba-coba menarik mobil. Iya. Tambahan saya, artinya kalau seperti ini kan kita harapkan bahwa satuan tugas ini juga memantau ini kan gitu. Betul sekali. Leasingan ini kan, Bang Yandi. Memantau leasingan ini apakah mereka ini mengindahkan pidato presiden atau tidak kan gitu. Betul. Jadi melalui DPR di malam ini mungkin supaya diketahui teman-teman, Pak Cilik ini adalah salah satu ketua pansus EKPG yang baru terbentuk, gitu kan? Nah, bisa saja beliau nanti salah satunya adalah menyarankan agar memantau ini, gitu loh. Dalam rekomendasi beliau kepada pemerintah daerah di Barito Timur. Dan ini mudah-mudahan diikuti oleh daerah lain, gitu. Daerah lain kan gitu. Nah, kalau pimpinan daerah seperti Pak Cilik ini, kami level siap ini. Iya. Kami siap ini Pak Cilik, kan gitu. Itu Jarkan ya, dari Barti Pak Jarkan ya. Iya. Itu. Harus dukung Pak Cilik ya. Ya mudah-mudahan kakaknya nggak drop kan. Karena itu dengan adanya silaturahim malam ini, kedepannya kita ada sebuah persatuan angkutan umum, kan gitu. Iya. Apa perlu dipelopori dari Bartim? Tidak masalah, mau dari Bartim. Artinya amin. Adanya Pak Cilik nanti di depan, kami siap. Amin. Oke. Membawa inspirasi kami. Selama bisa mendukung masyarakat bawah, kami akan selalu siap kan itu. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat ini cari ACM ini Pak. Iya Pak. Iya. Oke. ACM ini yang susah dihilangkan di Bartim nih. Iya.
iya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini tidak lagi Pak Cilik. Iya. Mudah-mudahan Pak Cilik, mudah-mudahan. Iya. Jadi kita ini sebenarnya yang dicari itu kenyamanan Pak Cilik. Kan gitu? Iya. Memang artinya kita inginkan masyarakat itu semua terayumi, karena tugas pemerintah itu mengayomi masyarakat kan gitu. Betul. Jadi saya udah kemukakan ya Pak Cilik ya. Iya. Mereka ini walaupun usaha kecil, tapi mereka juga punya potensi menyumbang PAD. Dan tidak main-main bila ini dibina. Iya. Eman loh Pak. Iya. Karena mereka penghasilannya dipotong 10% di luar pajak kendaraan yang mereka bayar. Di luar pajak perusahaan, penghasilan perusahaan internal mereka sendiri gitu loh. Makanya itu ada kebijakan, saya bilang tadi ada kebijakan untuk mengayomi mereka ini kan, membantu mereka kan menghadapi kesulitan ini kan gitu. Saya sudah ungkapkan ini bagi pemerintah daerah ya, mereka ini penyumbang PAD sebenarnya gitu loh. Ya kan? Nah, mungkin tidak tahu membaca dari pembagian perimbangan keuangan pusat daerah. Tidak ada terlihat, terbaca atau apa. Tapi malam ini akan kita ungkapkan, ini salah satu yang menyumbang PAD untuk daerah adalah mereka melalui faktur dan invoice yang mereka terbitkan kepada perusahaan. Iya, oke. Nah, jadi artinya Bung Yus, kita harapkan bahwa ada kebijakan tertentu dari pemerintah daerah untuk membantu mereka ini kan begitu. Amin. Oke, baik. Termasuk mengupayakan ada subsidi untuk mereka kan gitu. Nah, itu dia tuh. Oke, baik. Artinya melalui talkshow ini kita harapkan pemerintah daerah jeli kan melihat pengusaha kecil kita ini untuk dibantu kan gitu. Iya. Salah satunya termasuk Trapel ini kan gitu. Betul. Agar mereka tidak gulung tikar kan seperti itu. Kan pidato presiden itu supaya pengusaha kecil ini jangan gulung tikar, dibantu permodalan kan. Betul sekali. Termasuk itu kredit katanya bisa ditunda dulu kan gitu. Ya, kredit itu harus ditunda pembayarannya. Bahkan waktu di awal 2020 itu 1 tahun tidak boleh itu. Iya. Makanya kita harapkan nanti tiap daerah itu mengeluarkan kebijakan ini untuk mengontrol para leasingan kita ini kan gitu. Nah, mudah-mudahan DPRD turun tangan mengontrol para leasing ada di daerah. Nah, begitu Bu Gayus. Oke. Baik, udah dapat. Saya kira dari itu saja dari saya dulu Bung Joston. Oke, baik. Udah dapat poinnya Bung Cilik. Oke, kalau gitu saya akan Bu Dina, Sabira Travel di Kalimantan Timur. Halo, Bu. Maaf Bang Jos, kayaknya terputus Bang. Oh, terputus ya. Oke. Mungkin karena hujan nih. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan selalu sehat. Bung Juanda dari Murung Raya dari Puruk Jauh, silakan, Bung. Ya, Pak. Ya, silakan, Bung. Sebelum kita berpisah ada waktu untuk Anda, ada DPR dari DPRD Pak Cilik, dari DPRD dan juga mungkin apa yang bisa Anda sampaikan di akhir pertemuan kita nih. Masalah listing ini kan memang keringanan itu kan kemarin tergantung kita mau ngambil 3 bulan, 1 tahun itu kita tidak membayar angsuran. Akan tetapi denda itu pas selalu jalan itu yang bikin kita sakit. Iya, denda. Iya. Kita ngambil itu 3 bulan Pak, nggak bayar. Iya. Ini berarti harus dilaporkan. Iya. Itu mengalami itu. Dan denda itu jalan terus. Itu lebih baik saya bayar. Nah, dengan cara bagaimanapun saya cari uang untuk bayar angsuran. Kalau enggak sama juga Pak bohong. Ya, makanya itu kan saya anjurkan tadi supaya pemerintah daerah memantau perleasingan kita ini kan gitu. Kalau memang ditunda, jangan didenda kan gitu. Kan saya pernah sampaikan kemarin. Maksud saya kami itu cukup membayar angsuran yang ada itu kan mereka kan sudah mendapatkan bunga yang sekian. Angsuran pokok aja kan gitu. Lagi ada denda ini yang bikin kadang-kadang bisa naik emosi Pak waktu kita bayar angsuran itu nah. Nah, itu mohon bantuannya Pak, itu sangat perlu itu bagi kami ini Pak. Kalau itu kami bantu ya, saya jawab langsung Pak Cilik ya. Kumpulkan bukti-bukti jika ada bukti seperti itu, ya kan? Kumpulkan bukti-buktinya, maka kita bisa melakukan penuntutan kepada mereka. Melalui aparat terkait kita kan gitu. Betul. Bahwa ini kan sudah ketentuan pemerintah pusat kan seperti itu.
Betul sekali. Mereka sudah terima bantuan yang tidak sedikit jumlahnya untuk stimulus ekonomi. Iya. Mereka permainkan lagi bunga di bawah dengan denda. Iya. Aduh, tambah kaya mereka. Artinya tolong dicatat bulan berapa dan lesingan mana kan gitu. Ini berarti kan membuka kedok mereka juga malam ini sebenarnya. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang kami rasakan semua, Pak. Yandi, kita bayar angsuran, artinya ke depannya angsuran kita naik untuk menutupi yang kita tidak bayar tadi. Iya. Nah, Kumpulkan aja bukti-bukti itu. Kumpulkan aja. Tidak boleh begitu. Itu kehendak mereka menentukan berarti. artinya saya itu dulu awalnya angsuran itu cuma 4.330.000, sekarang menjadi 4.528.000. Bayangkan. Makanya, kumpulkan aja bila gitu, nanti kita sepakatin gitu kan, teman-teman travel semuanya kumpulkan bukti-bukti itu bila ada, udah kita mengajukan ke komisi konsumen semua untuk minta bantuan melakukan penuntutan perlindungan konsumen. Nah, itulah sebenarnya Bang Yandi yang kami rasakan di travel ini. Jadi yang jelas kita berbicara bukan istilahnya tapi bukti-buktinya kita kumpulkan nanti. Ya, bukti-buktinya kita kumpulkan. Ini sangat menarik sekali loh ya. Ini sangat menarik sekali ini. Di samping satu sisi minta keringanan, ternyata diperberat, sama saja juga bohong gitu loh. Iya. Dan di sini kita sudah dalam artian di masa pandemi ini kita sudah kewalahan untuk mencari hasil. Ditambah lagi dengan beban-beban yang bayar oleh mereka kan. Ini bagus sekali biar pemerintah pusat tahu sekalian. Iya. Perilaku leasing ini. Ya, artinya masukkan aja dalam YouTube Bung Jos. Boleh ada di daerah seperti ini kan gitu. Betul dilaksanakan keringanan tidak membayar tapi dendanya tetap melonjak gitu kan gitu. Iya. Oke. Ya, betul. Oke, baik Bung Juanda ya. Sebentar ya Bang Jos ya. Oke. Jadi dalam artian apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat itu kadang-kala bertolak belakang dengan apa yang ada di lapangan pelaksanaannya. Ya, makanya itu nanti saya kira Bung kumpulkan bukti-buktinya supaya itu bisa nanti kita sampaikan kepada perlindungan konsumen kita kan gitu. Betul, Pak. Nanti akan kami usahakan, Pak. Ya. Iya. Jadi rekan kita semua mendengar ya. Iya. Ini ya. Ya, kita akan bantu itu. Oke, Dan catatan bisa bukti-bukti itu dikumpulkan, kita akan ke perlindungan konsumen nanti. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan juga pemerintah daerah dan pihak racing ada yang mendengar malam ini. Iya. Biar aja mereka mendengar lebih bagus, karena itu nggak boleh. Iya. Makanya saya berdoa mereka mendengarkan Bang Yani. Gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Juanda ya di Prukcau ya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Travel Barito Timur. Borneo ya, Bung Borneo. Silakan untuk menyampaikan. Sebelum kita berpisah, Bung. Silakan. Halo. Ya, silakan, Bung. Ada waktu untuk Anda. Kayaknya sudah cukup aja. Terus saya yang disampaikan teman-teman semua kan, terutama Bang Gayus yang sudah menyampaikan semua keluhan-keluhan. Mungkin sama aja di Barito Utara ataupun di Barito Timur. Mungkin gitu aja. Iya. Keluhannya. Iya. Nah, harapannya ya itu aja. Mudah-mudahan pemerintah daerah kan bisa memberikan solusi untuk bisa kan, terutama untuk pengusaha travel. Ya. Berkaitan dengan pembayaran leasing juga hampir sama, Bung ya, mungkin. Mungkin sama aja. Sama ya. Kalau untuk leasing kebetulan kan kita sama mempunyai angsuran juga. Iya. Keluhannya terutama yang pasti kan kayak kata Bang Gayus tadi, pajaknya belum bisa, kemungkinan tidak terbayar. Iya. Bisa kita membayar leasingnya, pajaknya bisa nggak terbayar. Iya. Oke. Hampir mayoritas bersama. Bang Jo. Iya, hampir sama gitu. Ini gitu aja anunya. Oke. Usaha bisa kita membayar angsurannya kan, tapi pajaknya tidak terbayar gitu kan. Nah, artinya kita mudah-mudahan berdoa pemerintah daerah provinsi bisa mendengar ini kan, supaya ada keringanan untuk pajak ini kan itu. Iya. Nah, karena pajak kita ini dari provinsi yang memuatnya di Barito Timur ini kan gitu. Iya. Pajak kendaraan-kendaraan yang ada di kabupaten-kabupaten ini semuanya dipungut oleh
dinas pendapatan provinsi kan gitu. Dispenda ya. Dispenda. Ya. Ya, oke. Nah jadi sebab itu kita mudah-mudahan ada keringanan dari Pak Gubernur kita kan. Iya. Karena ini istilahnya apa yang disampaikan Presiden itu harus semuanya ditindaklanjuti dari pusat sampai ke daerah kan gitu. Iya. Jadi jangan hanya lesingan aja yang kita bicarakan, masalah pajak ini juga menjadi keluhan masyarakat kan seperti itu. Tak ada tertunda, jangan sampai dendanya istilahnya dianggap 1 tahun, tertunda 1 bulan dendanya 1 tahun kan gitu. Iya. Seperti waktu normal kan. Ini kan sudah keadaan tidak normal kan seperti itu. Iya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan nanti YouTube ini juga pemerintah provinsi mendengar ini kan. Iya. Melihat ini agar mereka-mereka ini yang punya banyak kendaraan terutama dari pengusaha trapel kan gitu, bisa artinya dipermudah atau diberikan pertimbangan khusus kan seperti itu daripada misalnya kendaraan punya masyarakat sendiri kan gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Bung Gayus, ada waktu untuk ada, Bung, sebelum berpisah, Bung. Silakan. Terima kasih Bung Jos, Pak Cilik, Bang Yandi, perwakilan dari DPR. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini banyak yang mendengar ya, baik pihak leasing, pemerintah daerah atau instansi yang terkait, atau mungkin masyarakat luas yang bisa menyampaikan ke masing-masing bagiannya. Mudah-mudahan ini bisa sampai ya, baik ke pusat ataupun terutama pemerintah daerah. Dulu kami ini melakukan sebuah usaha dengan aturan dan peraturan yang sudah ada kita laksanakan sebagaimana yang diharuskan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Nah, tolonglah beri kami kelonggaran dalam artian kebijaksanaan, entah dengan cara seperti apa. Itu aja harapan kami, mudah-mudahan ada jalan atau solusi yang terbaik supaya ini bisa berjalan walaupun keadaan sakit tapi masih bisa bernapas dalam artian. Jadi walaupun ibaratnya kita bernapas masih kembang kempis, bernapas dalam lumpur lah. Bila kami juga napas sedikit gitu loh. Iya. Bisa hidup kan seperti itu. Yang kami tidak inginkan kan seperti itu. Keputusan ini akhirnya membuat masyarakat itu sendiri akhirnya bisa berpikir yang mati suri positif dalam artian seperti itu. Itu aja sih masukan dari kami, terutama saya pribadi. Ada saya juga mengatasnamakan supir-supir ya, semua supir-supir bukan hanya travel ya, supir-supir yang memang bergerak di dalam usaha angkutan ini. Nah itu intinya Bang Jos, Pak Cilik, Bang Yandi, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini bisa didengar oleh pihak-pihak terkait itu. Hasilnya supaya ada keringanan untuk terutama pengusaha travel gitu ini kan gitu. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Bung Gayus, terima kasih banyak. Bung Cilik, sebelum berpisah Bung, silakan Bung. Mungkin dan juga perlu dicatat mungkin keluhan-keluhan juga masyarakat yang ada kaitannya dengan travel nih Bung. Mungkin nanti bisa jadikan acuan untuk ke depannya. Silakan. Ya, artinya maksud kita di sini seperti apa yang saya sampaikan tadi Bung Jos, bahwa kalau sudah keluar surat keputusan dari Menteri Perhubungan, ada kebijakan nanti dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ini kan gitu. Bagaimana tindakan selanjutnya dari hasil surat keputusan Menteri Perhubungan. Dan di luar tema pada malam hari ini saya ada satu permasalahan saya lihat di Barito Timur ini Bung Jos. Iya, silakan. Masalah COVID ini kelihatannya untuk Dusun Timur ini zona hitam sudah. Iya. Jadi untuk Kabupaten Barito Timur, Dusun Timur yang kelihatannya sudah zona hitam, saya lihat di YouTube tadi. Iya, betul. Jadi pada hari ini kan gitu. Nah, jadi pernah kita talkshow kan sama Camat Dusun Timur ya. Iya. Dengan anggapan beliau Dusun Timur beliau berpendapat bahwa pelaksanaan COVID ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Artinya yang jelas Bung Yandi kalau bisa, ini kan Dusun Timur ini adalah ibu kota Kabupaten Barito Timur, termasuk barometer untuk Barito Timur sebenarnya kan gitu. Betul. Kalau Dusun Timur ini sudah zona hitam, ya siap-siaplah untuk kecamatan lainnya gitu kan. Ya. Jadi kita harapkan supaya nanti pemerintah daerah apakah melalui satgasnya kah itu supaya kita harapkan karena dana kita ini sebenarnya besar kan.
coba lah dirapid sama masyarakat ini secara gratis kan gitu. Atau di swab. Betul sekali. Karena itu saya ada perusahaan dari penjual rapid ini, Bung Yandi menawarkan bahwa harga rapid itu tidak sampai 50.000 satunya. Untuk swab berkisar sekitar 75.000 kan gitu. Iya. Nah, jadi dihitung untuk masyarakat Barito Timur ini kalau gratis saya kira tidak sampai habiskan 2 miliar saya kira. Iya. Ya, tapi hasilnya cepat bisa dikurung gitu kan. Ya, artinya cepat bisa dilokalisasi kan gitu. Ya, di lockdown ala Bartim walaupun itu bukan lockdown itu. Iya, artinya lockdown ala Bartim. Misalnya Kecamatan Dusun Timur yang ini harus disekatkan. Jangan menyebar ke kecamatan lain kan gitu maksud kita kan. Kalau melalui rapid ini sudah diketahui masyarakat sudah banyak misalnya yang reaktif, nah ini yang bahaya kan gitu. Ya, jadi betul sekali. Ya, artinya yang jelas ini kelihatannya memang jadi momok semua kan, karena Dusun Timur ini sebenarnya baru materi Barito Timur kan. Kalau di sini sudah kalau yang namanya karantina mandiri ya itu harapan untuk tidak menumbuh kembangkan COVID itu. Apa karantina mandiri itu kelihatannya mereka masih jalan-jalan kan gitu. Nah ya apalagi swasta Pak, mereka harus cari duit buat keluarganya. Ya. Sementara yang dibutuhkan bantuan dari pihak Pemda, bagaimana Pak Cilik udah tahu. Ya. Sementara kita ini sebenarnya yang mereka ini kalau memang bisa itu kita bantu untuk paling tidak untuk makan 1 minggu lah atau 14 hari lah untuk mereka tidak keluar cari makan kan gitu. Betul. Nah, sehingga mereka ini tidak menularkan kepada yang lainnya. Tapi kalau mereka tetap berusaha untuk cari makan, untuk ngisi perut, ya apa boleh buat masyarakat lain pasti tercemar juga nanti akhir-akhirnya kan gitu. Tidak bisa seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Dan tidak bisa hati nuraninya akan menentang itu. Dia akan berperang melawan COVID itu. Ya, karena saya dengar itu hukum alam. Saya dengar Bung Yandi, saya tanya kepada mereka yang kena isolasi mandiri itu apa ada bantuan pemerintah daerah untuk misalnya makan dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada Pak, tidak ada. Saya cek itu tidak ada. Ya, artinya tidak ada. Sehingga mereka itu terpaksa harus cari makan sendiri lah gitu. Sehingga otomatis mau tidak mau mereka kan artinya keluar rumah dan berkumpul dengan masyarakat lain. Betul. Nah, saya lihat di Magantis itu aja Bung Yandi. Sekarang ini ada kalau tidak salah itu sudah 7 orang kita situ. Iya. Nah, termasuk ponakan saya di situ kena. Iya. Nah, ponakan saya itu suami istri dan anaknya 2 orang masih kecil-kecil. Dan semuanya mandiri ya Pak, isolasi mandiri semuanya. Isolasi mandiri kan gitu. Dan saya tanya apa ada bantuan pemerintah daerah? Ya katanya belum ada katanya kan gitu. Berkaitan dengan itu Pak, saya juga ada SMS yang masuk bahwasanya mengatakan bahwa dari penyemprotan itu pun tidak ada penyemprotan baik tempat isolasi ya, rumah ya, itu pun nggak ada sama sekali nggak ada. Sebaiknya kan kalau memang mereka sudah itu disemprot kalau dulu itu kan dibersihkan kan disterilkan gitu. Ya, setiap hari harusnya itu. Sekarang yang nyemprot siapa? Kalau dananya habis. Iya. Dana kita ini dananya kemana? Gitu, kan? Artinya dana kita ini tidak habis kalau 2020 itu kan baru 30% terpakai kan gitu. Iya. 70%-nya masih tidak terpakai. Berarti kita repurposing itu untuk disimpan saja kan gitu. Iya. Ya, ada tujuan tertentu sepertinya. Iya. Oke. Jadi oleh sebab itu saya kira kalau memang Satgas ini jeli melihat ini saya kira tidak sampai sepesat ini perkembangan COVID di Barito Timur itu kan. Iya. Makanya rekomendasi pansus kemarin yang tahun kemarin artinya rekomendasi dari pansus DPR itu tentang COVID ini bahwa Satgas ini masih belum serius kan melaksanakan tugasnya kan gitu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Mudah-mudahan 2021 ini lebih serius lagi kan gitu. Tapi serius sehingga menekan perkembangan COVID di Barito Timur ini.
Ini bulan April loh sudah Pak. Ya, bulan April sudah mengambil triluan kedua kan ini. ya? Ya, Ya. artinya sudah triluan kedua nih. Artinya triluan kedua ini mereka sudah diturunkan anggaran COVID tidak? Iya. Gitu kan? Nah ini yang jadi persoalan di mana seriusnya nih jadi nanti. Iya. Jadi gini, ada Bang Yandi sama Pak Cilik ya. Kalau saya perhatikan di masa pandemi ini, dana yang begitu besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu kita nggak tahu kemana. Kemudian yang merasakan dana tersebut, kalau kita perhatikan itu hanya mereka-mereka atau instansi-instansi yang terkait dengan masalah COVID. Tapi kalau masyarakat itu sendiri, baik yang di karantina ataupun yang terpapar ataupun yang tidak di karantina, tidak ada merasakan dana daripada dana COVID itu. Nah ini yang jadi masalah. Artinya kita juga, artinya Bung Gayus kita juga bertanya, termasuk ini petugas kita di lapangan kan insentifnya juga sampai sekarang itu apakah lancar atau tidak kan gitu? Iya, tidak terrealisasi ke masyarakat umum, ke masyarakat luas gitu. Ya kan Bung Yandi? Ada seseorang yang terpapar dan harus dikarantina, tapi tidak ada dana bantuan dari pemerintah. Bagaimana mereka dia bisa hidup atau mungkin dia hidup dikasih makan daripada di karantina. Tapi pihak keluarganya yang ada di rumah bagaimana? Kan itu yang jadi masalah. Iya. Betul tuh Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gayus dan Pak Cilik. Cukup Pak Cilik ya? Ya, saya kira cukup dari saya Bung Yandi. Oke. Bung Gayus. Ada SMS yang masuk dari 6940. Pak, kebetulan ini yang ada hubungannya dengan COVID, Pak. Kami penderita COVID saat ini diisolasi di rumah sendiri. Ada 4 orang. Dan ini pun tidak ada perhatian terkecuali hanya obat-obatan saja. Dan itu pun kalau ada tes baru disuruh datang ke tempat. Berarti itu ada ini Pak, ada tidak didatangi Pak ya, hanya dipantau di rumah. Disuruh datang ke tempat. Ke tempat ya. Nah, artinya mereka jalan sendiri ya. Datang sendiri ya, datang ke tempat. Datang sendiri ya. Berarti itu karantina, cuman SOP-nya tidak sesuai. Iya. Mereka itu harus dijemput dengan mobil yang standar SOP-nya, standar safety untuk COVID, gitu sesuai SOP. Kemudian obatnya diantarkan. Kalau datang sendiri otomatis di jalan kan ketemu orang bisa tercemar kan gitu. Apalagi sudah mampir di warung kopi atau di warung makan lama, nggak makan enak. Iya. Iya. Atau ada yang ngantar tidak pakai standar ini, pakaiannya tidak, OPD-nya tidak lengkap kan juga bisa kena yang ngantar kan gitu. Bisa kena yang ngantar gitu. Jadi ini kan lucu semua ini seperti ini. Artinya seperti disengajakan kan seperti ini kan. Nah, inilah yang harus dicermati sebenarnya. Iya. Artinya seperti disengajakan supaya begini Pak Cilik. Ya. Begitu hebatnya mereka mengatakan masyarakat harus memenuhi protokoler kesehatan. Saya mau tanya, ya sekarang ini mereka memenuhi protokoler kesehatan sendiri nggak? Ya. Memenuhi prokes itu udah. Kan begitu. Ya. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana mereka yang dikarantina mandiri? Bagaimana pengontrolannya? Bagaimana pemantauannya? Kemudian bagaimana mereka disuruh jalan sendiri untuk tes kembali? Mereka cari obat, untuk ngambil obat kan ya? Untuk kan? ngambil obat sendiri kan gitu. Nah, mereka sesuai dengan undang-undang kekarantinaan tidak. Mereka juga harus dibantu. Itu tanggung jawab negara, gitu loh. Itulah salah satu pemicu juga, Bang Yandi ya. Salah satu pemicu juga yang merusak pemikiran masyarakat itu sendiri. Iya. Gitu loh. Iya, gitu. Masyarakat Jadi, ini mengikuti aturan. Masyarakat mau menuruti apa yang sudah diajukan. Tapi kalau petugas sendiri yang melanggar, bagaimana? ya mereka melanggar sendiri itu namanya. Itu masyarakat itu capek. Kok saya ngikuti aturan kok seperti ini? Saya hebat kan gitu. Bang Gayus, sebenarnya kan kita masyarakat ini kan paling enak, paling mudah, paling penuh. Tapi kadang-kadang tuh saya sendiri karena memang melihat keadaan yang berbeda gitu.
Ya, betul. Ya. Oke. Masyarakat mudah sebenarnya paling menurut apa yang menjadi peraturan pemerintah. Tinggal mengikuti lah. Iya. Iya. Oke, baik. Dari 4242, COVID ini membuat saya trauma. COVID ini membuat saya trauma. Sepertinya imun saya turun bukan karena COVID, tapi karena dikurung yang tanpa perhatian. Pak Cilik, Pak Cilik, silakan Pak. Ya, itulah yang kita khawatirkan tadi kan gitu. Artinya yang jelas, kalau karantina mandiri ini seperti apa yang dikatakan Bung Yandi, harus sesuai dengan aturan kan gitu. Iya. SOP itu standar operasional prosedur. Iya. Artinya jangan seperti burung dalam sangkar sudah dikurung begitu, minta dikasih makan kan gitu. Iya, betul itu Pak. Iya. Nggak sampai 1 minggu mati burungnya kan gitu. Iya. Bukan karena mati karena corona, tapi mati kelaparan kan gitu. Nah, jadi kita berharap itu. Iya. Oke, Bung Yandi ada waktu untuk Anda Bung Yandi sekaligus nanti bersimpulan dan juga khusus Sleman. Oke. Malam ini teman-teman travel, perwakilan dari travel menyampaikan keluhan-keluhan yang sudah ingin disampaikan. Malam ini semoga teman-teman dari eksekutif dan legislatif mendengar apa yang mereka keluhkan. Merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Itu yang dikatakan Pak Jokowi. Rasakanlah seperti yang mereka rasakan saat ini. Mereka tidak meminta lebih, tapi mereka hanya meminta kami bisa tetap berusaha, walaupun dengan aturan seketat apapun, tapi kami tetap harus bisa berusaha. Itu saja permintaan mereka sederhana. Jikapun nanti ada tindak lanjut dari keputusan Menteri Perhubungan, kami berdoa, kami berharap kepada pemerintah daerah untuk membuat satu keputusan sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Perhubungan agar mereka bisa tetap jalan dengan standar safety yang ditentukan melalui keputusan kepala daerah masing-masing. Standar safety ini adalah memenuhi SOP. Apakah penumpangnya dibagi 3-4 orang, kemudian mobilnya dibatasi dengan sekat, dan akhirnya tidak menularkan ke lain pihak. Mereka minta solusi. Halo Bung Yandi, silakan Bung. Ya, mereka minta solusi. Mereka bukan minta uang. Mereka bukan minta bantuan. Tapi biarkan mereka bisa tetap bekerja dengan aturan-aturan yang standar, yang lebih standar, yang sesuai dengan SOP. Hanya itu yang mereka butuhkan. Akhir kata kepada para pengambil keputusan. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Gayus, dan terima kasih juga untuk komunitas travel semuanya yang ada di Kaltim, di Prukcau, dan juga di Bajo Timur. Saya Bung Jos Bimasina, saya minta maaf ada salah kata, dan mudah-mudahan tujuan kita bisa terakomodir dengan baik. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, dan salam kompak persahabatan bersama Radio Sanyana Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, malam hari ini kita jumpa dalam acara Talk